Ini arak nyumbang tuan guru. Nyumbang 1 juta lagu dendek sebut nengkih. Dendek samal. Nggih nak tuan. Pas pengajian Sabtu yang umuman. Dari hamba Allah 1 juta rupiah. Aku dan bercerita. Dendek beritahu hamba Allah no. Aku kena no. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala sairil anbiya'i. Sesungguhnya kata Nabi, bila dibandingkan antara kemuliaan orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang ahli ibadah, itu sama dengan perbandingan antara aku dengan nabi-nabi selain aku, kata Nabi. Perumpamaan orang-orang yang memiliki ilmu bila dibanding dengan orang-orang yang ahli ibadah. Pantas jamaah rahimakumullah, pada suatu saat dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari Masjid Nabawi, tiba-tiba di luar daripada pintu Masjid Nabawi ada seorang laki-laki yang duduk. Hingga Rasulullah persilahkan laki-laki ini untuk masuk, tapi dia tidak mau. Bahkan Nabi ajak untuk dia sholat, laki-laki ini berkata apa? Mohon maaf ya Rasul, saya kesini bukan untuk sholat. Lah kenapa, kata Nabi, kenapa kamu enggak masuk ikut sholat berjamaah bersama sahabat yang lain? Maka laki-laki ini berkata, mohon maaf ya Rasulullah, saya ini sesungguhnya saya adalah iblis. Tapi saya datang ke sini ya Rasul, niatnya untuk menggoda orang yang sedang sholat itu ya Rasulullah. Saya mau datang untuk menggoda laki-laki yang sedang ibadah tersebut. Akan tetapi saya tidak berani masuk dengan sebab ada orang yang tidur di samping orang yang sedang sholat tersebut. Maka Nabi heran. Nabi tanya kepada iblis niki, lah kenapa dengan orang yang sholat itu bisa engkau goda, sementara orang yang tidur itu yang engkau takutkan? Maka iblis menjawab, ya Rasulullah, kenapa saya ingin goda dia yang sholat? Karena orang yang sholat itu badannya sholat, tapi hatinya masih mikirin dunia. Lamun bahasan kita, awakna doang sembahyang, lagu angenna masih pikiran PKH. Arak kira-kira mana ibu? Be angkat ima becah teman. Badannya sholat, memang dia baca, akan tetapi hadirnya masih memikirkan selain Allah. Sementara yang aku takutkan ya Rasul adalah orang yang tidur tersebut. Kenapa aku takutkan dia? Meskipun dia tertidur namun hatinya tetap hidup berzikir kepada Allah. Meskipun dia tertidur tapi napasnya berzikir ke Allah. Meskipun dia tertidur akan tetapi yang aku takutkan adalah ilmu yang ada di dalam jiwanya. Dengan sebab ilmunya, dengan sebab napasnya, dengan sebab hatinya, aku tidak berani mengganggu dia. Karena meskipun jasadnya tertidur, tapi hatinya tetap hidup mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya orang yang berilmu masih dengan ilmu Allah masih menghargai mereka daripada orang yang ahli ibadah tanpa memiliki ilmu. Makanya jamaah rahimakumullah, pada pelajaran kita muzakarah kita hari ini, At-Targhib fil Ikhlas, yakni masih kita membahas anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana kita beramaliyah ini untuk didasari dengan hati yang ikhlas, tentunya semata-mata karena Allah. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma, coba ikuti. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bima yarwi an rabbih azza wa jalla
Inna Allah Ta'ala katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dzalik fi kitabihi faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah fa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsirah wa man hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Jamaah rahimakumullah, dari hadis ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda menyampaikan satu firman Allah dalam hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Adalah firman Allah yang langsung Allah turunkan kepada Rasul, tidak melalui malaikat Jibril, langsung dari Allah kepada Nabi, dan firman tersebut tidak ditulis dalam Al-Quran. Itulah yang disebut dengan hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi langsung menuju baginda Rasul dan tidak melalui perantara malaikat Jibril. Dan firman Allah itu tidak pula ditulis di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Innallaha ta'ala katabal hasanat was sayyiat. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencatat antara kebaikan dan keburukan. Tidak ada satu kebaikan yang tidak dicatat kebaikan itu oleh Allah. Tidak pula satu keburukan yang dicatat keburukan, yang tidak dicatat keburukan itu oleh malaikat Allah. Andaikan Tiang Kulunggu hadir hari niki, kira-kira Allah tahu tidak hadirnya kita? Tahu. Andaikan kalau kita berada di dalam kamar sendiri, kira-kira Allah tahu tidak? Lintasan hati pelungguh, kira-kira Allah tahu tidak? Tahu. Sesungguhnya tidak ada satupun sesuatu yang tanpa pengetahuan dari Allah. Maka kita ini sami jamaah hakikatnya kita ini ada CCTV langsung yang disiapkan oleh Allah. Bahkan pelungguh yang hadir ngaji hari ini ada live-nya langsung yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah sudah siapkan untuk kita semua. Bahkan kata hati pelungguh yang datang nuntut ilmu hari ini pun juga diketahui oleh Allah. Saya sak datang ngaji niat mamerang gamis, wah keruan. Saya sak datang ngaji niat na pamerang jilbab, keruan. Bahkan lintasan-lintasan kolbu kita pun diketahui oleh Allah. Nah, sehingga satu pun tidak ada kebaikan yang tidak dalam pengetahuan Allah. Angka sami jamaah tidak perlu kita menceritakan kebaikan kita kepada orang. Tidak perlu kita menceritakan tentang diri kita kepada orang lain, apalagi kepada orang yang tidak senang dengan kita. Karena dikala seseorang menceritakan kebaikannya kepada orang yang tidak senang kepadanya, percuma ibu, lelah-lelahang diri. Sarian tegal tasbih baik. Daripada kita memperbaiki diri di hadapan orang. Oh, saya ini tahajudnya tiap malam 20 rakaat. Percuma. Karena percuma menceritakan kebaikan kepada orang yang benci dengan kita, dan tidak perlu juga kita mengklarifikasi diri kita kepada orang yang cinta sama kita. Dengan lamun wah demen jok kita, ibu. Ucap ngantuk.
dengan lamun wah demen dengan kita, maka sekecil apapun kekurangan kita tidak akan nampak pada diri mereka. Betul? Sila semamen pelungguh. Apa-apa ongkat dengan kena ya bulat lagu tetap ya doang paling gagah menurut pelungguh. Yang kak mele lalu le Mahmudin no padahal kebulat. Lagu apa pasti apa ni berjawab? Oh timak luah doang bulat lagu dalam mensolah. Kenapa? Karena memang hatinya sudah suka. Berbeda dengan orang yang memang sudah tidak demen, tidak senang dengan kita. Tak perlu kita menceritakan kebaikan kepada orang lain, tapi cukuplah hanya Allah yang tahu tentang kebaikan-kebaikan kita. Angkat nyumbang, dendek semantak-mantak, setahun baik. Ini arak nyumbang Tuan Guru. Nyumbang 1 juta lagu dendek sebut nengkih. Dendek samal. Nggih nak Tuan. Pas pengajian Sabtu tiang umuman. Dari hamba Allah 1 juta rupiah. Apa yang bercerita? Dendek beritahu hamba Allah no. Aku kena no. Ikhlas apa ndek? Apa ikhlas? Dan ikhlas itu yang tahu hanya Allah dengan kita. Makanya hadis ini masih membahas tentang ikhlas. Beda antara ikhlas itu 2 tingkatan. Pertama, mukhlis. Kedua, mukhlas. Mukhlisin, mukhlasin. Dalam kitab Tambihul Ghafilin disebutkan, di mana letak perbedaan antara mukhlis dengan mukhlas. Kalau mukhlis, orang-orang yang ada keikhlasan di dalam hatinya, ikhlas memang, tapi masih ada jalan setan menggoda imannya. Hilang sandal di nak tuan di masjid, au ikhlas wah aku. Betul dia ikhlas, tapi dikala dia menyebut dirinya ikhlas, di situ letak kurang keikhlasannya. Makanya ikhlas itu tidak perlu disebut. Bagaimana contoh ikhlas? Mencontohlah kepada surah Al-Ikhlas.